Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 35. Kita masih membahas tentang siyaghul umum. Sirah-sirah atau bentuk-bentuk kalimat yang menunjukkan makna umum. Kelima, an-nakiratu fi siyaqin nafyi awin nahyi awil syarti awil istifhamil inkari. Di antara bentuk sirah umum adalah isim nakirah. Perhatikan, isim nakirah. Isim nakirah ini dipelajari dalam ilmu nahwu. Di antara tandanya yang paling spesifik adalah dia tidak diawali dengan alif lam. Di antara tanda isim nakirah adalah tidak diawali dengan alif lam. Isim yang tidak ada alif lamnya. Nah, kalau dia ada dalam siyakin nafi, dalam konteks negasi atau penafian, atau siyakin nahyi, dalam konteks larangan, kalimat larangan, atau syarti, atau konteks syarat, atau konteks al-istifham al-inkari, kata tanya dengan tujuan untuk mengingkari. Maka nakirah yang demikian itu yufidul umum, memberikan makna umum. Kita lihat contohnya. Kaqaulih ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma min ilahin illallahu, dan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illallahu, kecuali Allah. Perhatikan di sini ada isim nakirah, yaitu ilahin. Dan isim nakirah ini ada dalam konteks penafian, tidak ada ilah. Di depan ada ma nafiyah, meniadakan. Maka ini menunjukkan makna umum, artinya tidak ada ilah satupun dalam segala bentuknya. Illallahu, kecuali satu, yaitu Allah. Sehingga tidak boleh ada yang dijadikan sesembahan kecuali hanya satu saja. Ya, secara umum tidak ada yang boleh disembah kecuali satu saja. Karena penafiannya penafian umum di sini. Surat Al-Imran ayat 62. Contoh yang lain, Allah Ta'ala katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian mempersekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu. Perhatikan di sini ada isim nakirah, yaitu syai'an. Di situ tidak ada alif lam. Maka syai'an ini isim nakirah. Dan di sini dalam konteks an-nahyi, pelarangan. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan berbuat syirik terhadap Allah dengan suatu apapun. Maka di sini konteksnya nahi, larangan, karena ada kata-kata jangan. Sehingga ini namanya nakirah fi siyakin nahyi. Nakirah dalam konteks penafian yufidul umum, memberikan makna yang umum. Artinya syai'an secara umum segala sesuatu tidak boleh dijadikan tandingan selain Allah, tidak boleh dijadikan sekutu atau partner bagi Allah dalam masalah ibadah. Apapun itu, baik malaikat, baik nabi, baik wali, apapun itu tidak boleh dijadikan tandingan, sekutu atau partner bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Surat An-Nisa ayat 36. Contoh yang lain, Allah Ta'ala katakan, tu'budu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Kalau kalian menampakkan sesuatu
atau kalian menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Perhatikan di sini ada isim nakirah yaitu syai'an lagi. Syai'an in tubdu syai'an. Dan di sini dalam konteks asyartu, dalam konteks siyaq syarti, itu kalimat yang menunjukkan syarat. Buktinya ada in. In artinya jikalau. Jikalau begini, maka begitu. Ya, jadi in ini namanya adawatu syarti. Adatu syarti, alat untuk menunjukkan syarat. Kemudian tubdu syai'an, itu disebut dengan syarat. Kemudian yang setelah fa itu adalah jawab syarat. Jadi ciri konteks syarat ada tuh syarti, ada alat untuk menunjukkan syarat, ada syaratnya. Yang kedua ada syaratnya, yang ketiga ada jawab syarat. Ringkasnya, ayat ini menunjukkan konteks syarat. Dan ada syai'an di situ, sehingga syai'an adalah nakirah fi siyaqi syarti, nakirah dalam konteks syarat. Sehingga yufidul umum, memberikan makna umum. Artinya apa? Artinya in tubdu syai'an, kalau kalian menampakkan sesuatu apapun itu secara umum, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikan sesuatu apapun itu secara umum, maka Allah mengetahuinya. Tidak ada yang luput satupun. Secara menyeluruh satupun. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 54. Contoh yang lain, Allah taala katakan, "Man ilahun ghairallahi ya'tikum bidhiya." Ya'tikum bidhiya. Siapa sesembahan selain Allah yang bisa memberikan kepada kalian cahaya? Perhatikan di sini ada kata-kata ilahun yang merupakan isim nakirah. Dan ayat ini fi siyaqi al-istifham al-inkari. Dalam konteks kata tanya yang menunjukkan, yang bermakna pengingkaran. Jadi memang bentuk kalimatnya kata tanya. Siapa sesembahan selain Allah yang bisa ngasih cahaya? Ada cahaya matahari ya. Siapa? Siapa yang bisa bikin matahari selain Allah? Siapa yang bisa membuat matahari bersinar selain Allah? Ini memang kalimatnya pertanyaan, tapi maknanya adalah pengingkaran. Maksudnya Allah ingin katakan tidak ada selain Allah yang bisa memberikan cahaya. Nah, maka ilahun dalam ayat ini memberikan makna umum, mengandung makna umum. Artinya, semua yang selain Allah satu pun tidak ada yang bisa memberikan cahaya. Kemudian, sirah umum yang keenam adalah al-mu'arraf bil idhafati mufradan kana au majmu'an. Isim ma'rifah idhafahkan kepada isim mufrad atau kepada isim jamak. Perhatikan di sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah isim ma'rifah. Di antara ciri isim ma'rifah adalah dia memiliki alif lam. Sekali lagi, isim ma'rifah memiliki alif lam. Kemudian idhafah. Idhafah itu penyandaran. Suatu kata disandarkan, digandengkan dengan kata yang lain. Mufrad itu artinya kata tunggal yang menunjukkan jumlah satu. Majmu' jama' artinya kata yang menunjukkan jumlah banyak. Ini intinya adalah al-mu'arraf bil idhafah. Isim yang diidhafahkan kepada sebuah isim ma'rifah. Suatu kata yang diidhafahkan, disandarkan kepada isim ma'rifah, maka dia bermakna umum. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Kaqaulih ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian.
Perhatikan di sini ada isim ma'rifah yaitu lafadz jalalah Allah. Lafadz Allah itu isim ma'rifah. Dan ada kata yang disandarkan kepada lafadz jalalah Allah ini yaitu apa? Kata ni'mata. Ya. Maka ni'mata di sini bermakna umum karena dia adalah isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Sehingga makna ayat adalah wadhkuru, ingatlah nikmatallahi, nikmat-nikmat Allah. Jadi bukan hanya nikmat Allah, tapi semua nikmat Allah. Walaupun dia bentuknya mufrad, ya, nikmatun mufrad tunggal, tapi karena dia adalah isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah, dia bermakna umum. Dia maknanya adalah semua nikmat. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ingat-ingatlah. Surat Ali Imran ayat 103. Kemudian contoh yang kedua, Allah Ta'ala katakan, fadhkuru ala Allahi. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ya, al-ala maksudnya di sini adalah nikmat. Nah, namun bedanya dalam ayat ini menggunakan atau isim majmu' yang menunjukkan jumlah banyak. Al-ala. Kalau tadi nikmata itu tunggal. Kalau ini al-ala jamak. Dan dia sama-sama disandarkan kepada kata Allahu yang merupakan isim ma'rifah. Sehingga al-ala di sini memiliki makna umum, semua nikmat. Surat Al-A'raf ayat 74. Ya, kemudian yang terakhir, sighah al-umum yang terakhir adalah al-mu'arrafu bi al-istighraqiyati. Dia menjadi isim ma'rifah karena dia memiliki alif lam istighraqiyah. Qiyah adalah alif lam yang dia memberikan makna umum dengan sendirinya. Artinya tenggelam. Ya, seolah-olah dia menenggelamkan semua anggota himpunannya. Mufradan kana au majmu'an, baik isim tersebut tunggal ataupun jamak. Kita lihat contoh. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Perhatikan di sini ada kata-kata al-insan dan dia memiliki alif lam. Yang di sini alif lamnya adalah alif lam al-istighraqiyah. Al-insan artinya manusia, maksudnya semua manusia. Secara umum, semuanya diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak ada yang diciptakan dalam keadaan kuat. 28. Contoh yang kedua, Allah Ta'ala katakan, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablikum. Dan ketika anak-anak sudah sampai pada usia baligh, falyasta'dhinu, maka hendaknya mereka meminta izin kalau ingin masuk kamar kalian, kalau ingin masuk kamar orang tuanya. Kama sta'dhana alladhina min qablihim, sebagaimana sebelum baligh pun mereka diperintahkan untuk minta izin ketika masuk kamar orang tuanya. Bagaimana kalian dahulu juga meminta izin ketika sudah baligh. Nur ayat 59. Ketika di sini ada kata-kata al-atfalu, anak-anak, yang dia memiliki alif lam al-istighraqiyah. Sehingga menunjukkan semua anak-anak. Semua anak-anak ketika dia sudah baligh, maka dia harus meminta izin sebelum masuk kamar orang tuanya, tanpa terkecuali. Al-istighraqiyah itu bermakna umum. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.